Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dari kelas IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya suatu fenomena, yaitu tentang proses atau asal-usul peristiwa alam, sosial, atau budaya. Penulisan teks eksplanasi bertujuan memberikan pemahaman yang benar kepada pembaca tentang fenomena alam atau sosial yang dihadapi dalam kehidupan. Penulis berusaha meyakinkan pembaca melalui fakta, bukti, dan alasan yang kuat sehingga diterima secara nalar. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena, yaitu bagian yang mengungkapkan sesuatu yang akan diterangkan. Hal ini dapat terjadi dengan proses alam, sosial, budaya, dan peristiwa. Dan yang kedua, proses kejadian penggambaran rangkaian kejadian, yaitu bagian yang memperinci proses berlangsungnya kejadian berkaitan dengan fenomena yang diterangkan. Bagian ini merupakan suatu uraian sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa. Proses kejadian terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama, kronologis perincian, yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan waktu. Yang kedua, kausalitas perincian, yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadian disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, ulasan dapat berupa komentar, penilaian, ataupun simpulan tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi: 1. Bahasa baku. 2. Bahasa lugas. 3. Kata teknis. 4. Kata-kata bermakna kronologis atau kausalitas. 5. Kata kerja pasif. Ciri bahasa baku: 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Bukan merupakan ragam percakapan. 4. Pemakaian imbuhan eksplisit. 5. Unsur-unsur kalimat lengkap. 6. Pemakaian hubungan kata sesuai dengan konteks kalimat. 7. Tidak rancu. 8. Tidak mengandung arti pleonasme. 2. Ciri-ciri bahasa lugas: penggunaan kalimat yang memiliki makna sebenarnya atau denotatif. Contoh kalimat lugas: es teh rasanya terlalu manis. Minuman kopi itu terlalu pahit. Contoh kalimat: bicaramu manis di bibir, namun lain di hati. 3. Ciri-ciri kata teknis: kata kerja yang memiliki artian secara khusus terkait bidang ataupun keahlian tertentu atau istilah. Contoh: teknologi. 2. Pendidikan. 3. Biologi. 4. Konjungsi kausalitas (sebab akibat) adalah konjungsi yang menghubungkan 2 klausa atau lebih yang menggambarkan sebab akibat. Konjungsi kausalitas contohnya: sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Contoh kalimatnya: kita akan kerja kelompok, oleh karena itu kita harus datang tepat waktu. Konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah konjungsi yang menghubungkan 2 buah klausa atau lebih yang menggambarkan adanya urutan waktu kejadian. Contoh konjungsi kronologis: kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. 5. Kata kerja pasif. Bentuk kata kerja yang subjeknya berperan sebagai penderita. Kata kerja pasif umumnya dilihat dari ciri-ciri adanya awalan di dan ter. Contoh kata kerja pasif: dipukuli, dinasihati, dimulai, terlihat, terwujud, terlempar, tertarik. Menulis teks eksplanasi: 1.
Menentukan tema. 2. Pengumpulan bahan-bahan referensi. 3. Pembuatan peta pikiran. 4. Peninjauan kembali bahan-bahan tulisan. 5. Pengembangan peta pikiran menjadi teks yang utuh. Menyunting teks eksplanasi. Isi. Kesesuaian isi dengan judul. Kebenaran isi teks secara ilmuwan. Ketidakan pertentangan berkaitan dengan sara. 2. Struktur. Kelengkapan bagian teks, identifikasi fenomena kejadian dan ulasan. Kedua, ketepatan susunannya. 3. Kepaduan hubungan antar bagian-bagiannya. 3. Bahasa. 1. Keefektifan kalimat. 2. Ketepatan pemilihan kata. 3. Kepakuan ejaan atau tanda baca. Contoh teks eksplanasi. Bencana alam, gunung meletus. Gunung meletus adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi. Gunung berapi bisa meletus sewaktu-waktu. Lahar yang dikeluarkan oleh gunung berapi berbeda-beda. Ada yang menyemburkan lahar panas, ada juga yang mengeluarkan lahar dingin berupa lava dan material-material lainnya. Gunung berapi yang masih aktif bisa meletus kapan saja. Penyebab terjadinya gunung meletus adalah erupsi magma, yaitu kegiatan magma yang telah mencapai permukaan bumi. Gunung meletus biasa terjadi di daerah-daerah dataran tinggi, di mana ada gunung berapi di sekitarnya. Gunung meletus juga bisa disebabkan oleh gempa bumi. Peristiwa alam gunung meletus ini tidak terjadi secara berulang-ulang. Jadi, jangan takut atau khawatir berlebihan jika tinggal di daerah sekitar gunung berapi. Kenali saja gejala-gejala bencana alam ini, supaya bisa menyelamatkan diri sewaktu-waktu, dan jangan lupa selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Contoh kalimat denotatif. Mangga itu sekalipun masa tetap kecut rasanya. Ketika saya sakit kepala, saya minum obat. Saya mendapatkan suntikan ketika malaria. Saya membaca buku ketika belajar. Pakaian harus dicuci ketika kotor. Contoh kalimat konotatif. Aku sering makan hati akibat perilakunya kepadaku. Lydia merupakan tangan kanan dari bapak perusahaan. Doni masih bau kencur di perusahaan ini. Aku tidak akan angkat tangan sebelum keinginanku tercapai. Ayahku menjadi tulang punggung keluarga. Contoh kalimat eksplisit. Tolong jendelanya ditutup. Tolong temani adik bermain. Tolong ambilkan buku itu. Tolong pintunya dibuka. Contoh kalimat implisit. Dingin sekali di sini. Makanannya terlihat lezat sekali. Perutku berbunyi keroncongan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.